baru ilmu bismillah. Makanya ketika Anda punya ilmu bismillah, Anda nanti mengucap bismillah itu dari kolbu. Kolbu itu bukan hati. Kolbu itu hatinya hati. Di dalam hati ada kolbu. Kolbunya kolbu namanya nur. Kolbunya nur namanya sir. Kolbunya sir namanya sirusir. Kolbunya sirusir namanya rahasia. Cek pengen beruh mungkin tidak pondok pesantren. Nengke ditutui kabeh akhirnya pondoknya sepi. Ketika kalbu Anda mengucap bismillah, maka dunia ini akan bergetar. Karena apapun yang ada di sekeliling Anda, semua bergerak, semua berputar atas iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa kuasa dari Allah, jangankan Anda berkedip, mata kita memandang pun tidak akan pernah bisa. Jangankan Anda prospek ngomong, wangel. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, ngalah nih Pak Direktur, buang, lu sekambine dewi. Betul, kok enak ngomong aku. Tapi kan saya berada di bawah, kan evaluasi, belum tentu bisa saya ngomong bisa Pak Direktur. Dawe ngoten kok. Nggih Pak Direktur. Siap. Ilmu bismillah. Makanya di dalam Islam apapun perbuatan baik harus diawali dengan bismillah. Mau makan, bismillah. Mau minum, bismillah. Mau itu, bismillah. Mau ini, bismillah. Mau ke sana, bismillah. Mau ke sini, bismillah. Mau ke atas, bismillah. Mau ke bawah, bismillah. Samping-samping, bismillah. Apa itu bahasa anyar pokoknya. Semua menggunakan bismillah atas nama Allah atau dengan iradah atau kekuatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa pertolongan dari Allah tidak ada DSN. Tanpa pertolongan dari Allah Anda tidak akan sampai ke tempat ini. Ingat, di dalam Al-Quran yang beragama Islam, yang non-muslim, diambil hikmahnya saja. Kita selalu diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dari kemarin Anda belajar ilmu dunia supaya dunianya bagus. Benar enggak? Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin menggenggam dunia harus tahu ilmunya dunia. Pengen sukses 2 juta per hari, ya kudu ngerti ilmu nih. Pengen 2 juta per hari klemeng gawa tul kita ngene. Itu ilmu dunia. Rasul yang bersabda, kita umatnya Nabi Muhammad malu kalau nggak seperti itu. Harus pinter. Pengen sukses dunia, suruh datang dan apunten Pak, mau sikil kula keju. Ya kula kan dini pegang ngadeg kayak keju ya. Oke Pak. Kalau Anda waktunya tidak habis untuk memperjuangkan agama Allah, Anda bukan pengajar, Anda bukan seorang ngaji, tidak entek waktu nengge ngaji. Ayo, Anda harus ibadah. Yang kedua, apa itu? Ibadah yang bukan mahdoh. Apa? Berdagang. Siap berdagang? Siap. Sudah tahu ilmunya dagang? Siap. Tahu ilmunya dagang dengan DSN? Siap. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, alaikum bittijarah, senantiasalah kalian semua berdagang. Nabi kita Muhammad sejak umur beliau 15 tahun sampai beliau umur 25, sampai beliau umur 40, beliau terus berdagang. Bojone siji. Jadi lek nek DSN berdagang orang payu bojone loro ora sukses. Suksesnya alaikum bitijarah fa innaha tis'ata asyari rizki. Senantiasalah kalian berdagang, jangan tinggalkan berdagang, karena berdagang adalah 9/10 rizki diciptakan Allah dari dagang. 9/10 rizki Allah ciptakan dari dagang. Tak percaya silahkan teliti. Manusia yang terkaya di muka bumi bukan
sing angon kebo. Bukan mereka yang kerjaannya jahit, bukan. Tapi dagang. Siapa manusia paling terkaya? Sulaiman. Bill Gates namanya. Dagang apa Bill Gates? Software. Di sini siapa yang pengen kaya? Saya. Siapa yang pengen kaya? Saya. Siapa yang pengen kaya dunia akhirat? Saya. Siapa yang pengen mengayakan? Siapa yang mengayakan orang tua? Siapa yang mensukseskan seluruh sesama? Allahumma shalli ala Muhammad. 9/10 rizki Allah ciptakan dari Dagang. tidak berbisnis. Dieling-eling edek ini panggah diwarai ilmu ini dagang tuh nggih. Carane nawakne bagaimana, cara menawarkan bagaimana. Sudah tahu cara menawarkannya kudu dak. Awak mesti tuku iki ndak. Apa lah iki? Ya mbok ngene iki lene. Lah apa-apa ki carane dagang jeneng DSN ya dengan caranya DSN. Kalau Anda ikut pedagang bakso ya dengan caranya pedagang bakso. Anda menawarkan produknya DSN, caranya nawarnya kayak bakso. TikTok emang Mas DSN. Jane sing ndak genah iki sing dodol. Ketika dagang ini Anda jalankan, siapa yang menyuruh kita dagang? Rasul. Berarti Anda menjalankan sunnahnya Rasul. Berarti Anda taat kepada Rasul. Setiap hari Anda berdagang, Anda menjalankan sunnah. Setiap berangkat Anda menjalankan sunnah. Setiap berangkat Anda menjalankan sunnah. Dengan syarat bismillah. Bismillah. Siapa neng Mak? Alhamdulillah. Teko jam piro Kak ini? Sampai sok. Isik bismillah jam 10. Wah, setengah 8. Ndak teko aku jam 09.00 kok setengah 8. Kembali ke laptop. Yang menyuruh kita berdagang siapa? Rasulullah. Semua yang disuruhkan, yang diperintahkan Rasul hukumnya sunnah. Bahkan bisa wajib. Saya itu 2/3 waktu saya habis untuk mengajar, tapi tidak lupa berdagang. Salah satunya DSN. Gini yo, komisinya yo akeh. Akeh kok iso ngomong ning ngarep iki. Ya ora sah 2 juta per hari ndak apa-apa. Sing penting 5 juta sehari. Siapa yang mau 2 juta per hari, Kang? Yang sini mau enggak? Yang situ mau enggak? Yang mau saya doakan minggu depan semuanya 2 juta per hari. Amin. Muhammad. Itu baru bismillah. Berarti ketika Anda menjadi partner DSN berarti Anda siap menjadi pedagang. Ketika siap menjadi pedagang berarti menjalankan perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda dari rumah tata baju semuanya bismillah, menjalankan sunnahnya Rasul, berdagang lawak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penghasilan Anda berapa juta per hari? 500.000. Pengen tidak menjalankan sunnah Rasul? Orang yang menjalankan sunnah Rasul pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menjalankan sunnahnya Rasul pasti mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan di dunia, di akhirat mendapatkan. Makanya BPJS. Orang yang menjalankan sunnahnya Rasul hidupnya tambah bahagia, tambah teman, tambah saudara, tentrem, ayem, enak sembarangnya husnul khatimah. Mau? Ikut saya. Enak kan ya? Baru dijak ngopi duduk itu. Tadi dia ngomongin bismillah sih, bismillah. Coba bismillah. Oh sih, aku tinggi yo lali. Mari dijelaskan. Ini manfaatnya bismillah dan dagang. Berarti
berarti Anda datang di tempat ini sebenarnya Anda sedang mengais ilmu dunia menuju sukses akhirat sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, manfaat. Semua dari Nabi kita Muhammad. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia mereka yang bisa bermanfaat kepada manusia yang lain. Ingat, Rasul tidak mengatakan khairul mu'min, Rasul tidak mengatakan khairul muslim, tapi khairun nas, sebaik-baik manusia. Entah itu Islam atau non-muslim, semuanya boleh. Yang penting menjadi manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Dan ingat, pertolongan dari Allah untuk bisa menjadi manfaat untuk orang lain harus menolong saudaranya, harus menolong orang lain. Nabi kita bersabda, wallahu fi auni abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya masih mau menolong saudaranya. Ketika Anda menolong A, Anda di sini menolong A, menolong B supaya dapat 2, A juga dapat 2. Berarti Anda sedang menjalankan perintahnya Rasul. Menolong orang lain berarti Allah menolong Anda. Setiap Anda menolong A, Anda akan ditolong oleh Allah. Setiap Anda menolong B, Anda akan ditolong oleh Allah. Gimana? Mudah? DSN. DSN. Setiap Anda menolong A, berarti Anda mendapatkan tabungan pertolongan dari Allah. Tetapi kalau Anda tidak punya tabungan menolong orang lain, jangan mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis qudsi. Wallahu fi auni abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya masih mau menolong saudaranya. Tapi nek dadi leader iki top nih. Waktu ini cuti yo nganggur, mau ngopi. Wis mesti diungkas ora barokah. Gaji ono, komisi loro-loro nang dhewe. Kenapa? Tidak mau menolong orang lain. Ini tetap minum. Untuk menjadi orang yang bermanfaat itu tidak mudah. Harus punya ilmunya. Ilmunya apa? Membantu orang lain. Tidak harus banyak, cukup belajar 2 saja, nggak usah banyak. Ketika Anda bisa membantu 2 orang ini, maka Anda belajar untuk membantu 100, 1000, bahkan 10.000. Seperti Pak Direktur, nggak cuma 2, puluhan ribu, bahkan jutaan sudah dibantu oleh Pak Direktur. Nanti Anda juga seperti itu. Belajar dari 2 orang ini, Anda nanti akan membantu sebelahnya, istri, anak, tetangga, saudara, semuanya, bahkan orang tidak kenal sekalipun, maka Anda akan menjadi orang yang paling bermanfaat di muka bumi ini. Dan apa yang Anda ajarkan nanti Anda akan panen di dunia, bahkan setelah Anda mati menjadi ilmu al-ilmu yuntafa'u bih, yang menjadi samune wong sakwise hikmah. Makane lek ajane sing bener dilihat. Waduh kleru duplikasi toko besok muduh eleke sampean. DSN piro? 6.700.000. Lho akeh men. Heeh, saiki mudah kok. Wah, akhirnya ditransfer, aja yang di STN transfer, emang kuat. Bareng alih. Berarti tidak Selain kita bermanfaat kepada orang lain, kita menjual, kita memasarkan produk yang bermanfaat. Pertama, produknya bermanfaat untuk kesehatan. Sehat mahal apa murah? Mahal. Siapa yang mau sehat? Siapa yang mau sehat? Nabi kita Muhammad SAW bersabda, jintan hitam atau black seed itu obat dari segala penyakit. Ketika Anda menjual jintan hitam, menjual black seed, memasarkan black seed, Anda dapat 2 pahala sunnah. Yang pertama pahala berdagang, yang kedua pahala mensiarkan bukti dari hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru black seed. Belum crispy. Saya kalau bahas Glimfi takut sama bapak-bapak.
Kalau sama ibu-ibu satu jamaah majelis ibu-ibu semuanya saya berani. Tapi kalau ada bapak-bapak, wah bahaya. Takutnya di koran sana dijelasin sama ibu-ibu yang lain. Clean sweep, situ aja. Wes pokoknya jelas ngono wes. Aku ceritanya ya lucu kalau ceritanya clean sweep ini malah. Ceritanya Pak Direktur ini. Itu baru black. Yang selanjutnya apa? Skincare. Banyak orang seneng ngopi di luar gara-gara bakul kopinya wajahnya WOW. Banyak orang seneng makan di luar gara-gara yang menyajikan wajahnya WOW. Kenapa kok nggak di rumah? Kayak yang di rumah pakainya cuma bedak karungan, nggak pakai pradipa gitu loh. Coba kalau yang di rumah pakainya pradipa, jangankan ngopi di luar, Bu, pengennya di dalam kamar. Bu, Ibu, kapolat. Arun Cabil, dengarin Pak halus. Kok bengi? Wes, dak koper sik to Saman mong wis lakoni sunah Kanjeng Nabi. Sunah Kanjeng Nabi sing endi? Dagang. Kok tak oleh kuwi. Dagang sik. Wah, sopo banget. Ingat lo ya. Jam 11 tak tunggu di rumah ada pradipa. Dasar. Apalagi brother? Tasbih terakhir. Ada pupuk. Salah satu sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW menjaga alam sekitar ini agar tetap subur. Ini sunnahnya Rasulullah, ajaran dari Rasulullah. Makanya di Madinah dulu gersang semuanya. Rasulullah memberitakan tanam kurma. Kalau niku telo gak urip, Pak. Lamun to jaman semono iku telo urip, tanduran telo, rabuan sapi yo. Tanam kurma. Lalu Rasulullah bersabda, engkau lebih tahu, engkau lebih mengerti dengan bagaimana menanam kurma ini. Bagaimana caranya? Diserahkan kepada sahabat. Jadi kita lebih tahu kira-kira pupuk apa yang efektif tahun-tahun ini, masa-masa sekarang. Pupuk yang itu sudah mahal, pupuk yang itu sudah langka, yang ini gadanya tanah ini. Tapi ada satu pupuk cowilik enak, namanya pupuk penyelamat Savior. Ketika Anda memasarkan, Anda dapat 2 pahala. 1 pahala dagang, 2 pahala ikut menjaga kesuburan bumi ini. Maka bumi akan mendoakan Anda. Bumi ikut terus beristighfar, bertasbih. Wah, piye-piye iki melok nyuburni aku. Wah, tak dongak ning kok terus subur sembarange. Ning ibu-ibu aja subur terus mereka lemon. Kok Savior diombe. Untuk tanah bukan tanaman yang itu, tapi tanaman yang di luar. Hati ibu-ibu ya. Yang terakhir produknya adalah tasbih syafaah. Seberapapun Anda bekerja, seberapapun Anda pintar bekerja di luaran sana, tapi kalau tidak kembali kepada Allah, tidak mengingat Allah, tidak akan mendapatkan ketenangan. 2 juta per hari Anda dapatkan. Kalau Anda tidak mengingat Allah, ingat, tidak akan ada ketenteraman di kehidupan Anda. Ingat, Allah berfirman dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah kalian semua bahwasannya hanya dengan mengingat Allah hati bisa menjadi tenang. Wes to arep kok gajian per hari 2 juta, kok tasbih syafaah digletak ning koncotan. Yakin gak tenang uripe. Didamel buat zikir, buat salawat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau baca salawat. Terserah semakin jenengan senangannya apa. Salawat Ibrahimiyah yang diajarkan Rasul bagus. Salawat yang gubahan para sahabat bagus, para ulama boleh. Anda sendiri buat salawat juga boleh.
Laku rono tenang, laku ngidul tenang, ngetan tenang, urung komisi tenang. Ada rotok brebes. Tapi kan tenang. Tenang, terlenu. Laku rono sholawat meneh. Jelaskan, mau ndak ikut saya syiar kemana? Sana. Silaturahim, jalin terus. Tenang. Sesuatu yang tenang biasanya tenang. Hati-hati sama ketenangan. Kekuatan sesungguhnya jika Anda berjiwa tenang. Dan satu-satunya untuk menuju jiwa tenang adalah dengan mengingat Allah. Dan untuk menjadi wasilah mengingat Allah, salah satunya adalah dengan tasbih syafaat itu tadi. Dengan melihat tasbih, kelingan, aku mau zikir. Tapi gak tahu duwe tasbih, yakin kelingane lek pas bangkrut tok. Giliran wis bangkrut, ya Allah, hambamu yang hina ini biyen nyandi. Giliran ketipu travel, ya Allah, apa halal biyen nyandi. Tasbih dipasang di kalung, dijopo, diletakne ngono lho. Ben aku urung zikir. Makanya namanya asy-syafa'ah, artinya mendapatkan pertolongan. Jadi itu gunanya manfaat. Kita kira produknya di sini manfaat apa enggak? Manfaat apa enggak? Manfaat. Ketika manfaat barokah apa enggak? Barokah. Ketika manfaat barokah apa enggak? Siapa yang mau hidupnya barokah? Siapa yang hidupnya barokah? Saya doakan barokah di diri beliau. Sallallahu Nabi Muhammad. Sampai manfaat. Isi piro? Bismillah manfaat. Ikut kok jam piro, Pak? Wah, aman. Tapi aku kok duit. Ya, yang ketiga barokah. Siapa yang tahu arti barokah, dapat hadiah. Ziyadatul khair, nanti hadiahnya sama Pak CEO ya. Saya akan pasti udah kasih hadiah, nanti pasti ya. Kasih hadiah, ziyadatul khair. Ya kasih produk apa lagi itu, clean spirit apa? Kasih brosur. Ya. Al barakah huwa ziyadatul khair. Tambahnya kebaikan. Kebaikan yang terus bertambah. Jadi ketika Anda mengucap bismillah, manfaat, barakah itu doa yang terus terulang-ulang. Kata-kata yang terus terucap dari mulut Anda. Setiap kata yang sering Anda ucapkan, maka itulah yang akan terjadi. Anda sering mengucap mobil. Tahun depan Anda punya mobil. Amin. Anda sering mengucap Husnul Khotimah. Husnul Khotimah. Kalau Husnul Khotimah, ora bakal Husnul Khotimah, lek ora barok. Jure makan suwi. Antuk apa mboten? Kok elek kaji kali kula kantuk, kula mulih. Kok ngaji kok yang ngene penak iki gratis. Kok ngantuk ijane piye? Wes toh, di luaran sana Anda walaupun di sini cuma sedikit tapi akan mendapatkan efek seperti Safior. Walaupun sedikit, manfaatnya. Kena jadi ustaz dadaan jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, kalau Anda ingin punya saudara, Anda harus punya banyak saudara-saudara. Saudaranya harus tahu membantu saudaranya. Saudaranya membantu saudara. Dengan bismillah, manfaat, barokah, husnul khotimah. Begitulah Rasulullah SAW berpesan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung amplopan sampai ya. Training TSM 1 hari. Kok kode keras gimana? Wong ini ki wis biasa bendino, sudah tahu diangklopi blas transfer yo. Sudah bukan amplop tapi transfer 2 juta, Pak. Ketika kita berjalan menurut syariatnya Allah,
menjalankan sunnah perintahnya Rasulullah, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah dengan cara menolong orang lain, memasarkan produk-produk yang manfaat, berkumpul kumpulan yang manfaat. Saya tanya, jujur, ketika Anda datang menginjakkan kaki di tempat ini, adakah Anda diajak untuk bermaksiat? Ada, jujur. Etok Pak Direktur karo Pak Founder ini sama di ini diwarai maksiat opo karo Pak Direktur. Ngapusi? Mono-mono? Ngene-ngene? Kamunya cuma ngomong uang ibu kayak gitu tenanan nih. Pak Direktur anggap aja nggak ada. Sama diwarai maksiat apa? Ada nggak? Ketika satu majelis tidak ada pembelajaran maksiat, di sana ada bismillah, di sana ada sholawat, di sana diajarkan sunnah-sunnah Rasulullah, pasti perkumpulan atau majelis itu akan mendatangkan barokah. Amin. Tak apa aneh. Ngono dijak kudu mulai kayak bisa. Clean spine sesok ngombe. Malam Jumat aku pengen mulai malam Jumat Pak Ustaz, sunnah Rasul. Iya mau. Malam Jumat untuk zikir, malam Jumat untuk sholawat, malam Jumat untuk thalabul ilmi. Orang ono kuwi dayak-dayak esuk kena, Sabtu yo kena, Ahad kena, Senin yo kena, kabeh kena. Ora akeh. Aku lek kadung muni ngarep panggung ra kalah karo Pak Direktur. Blenteng-blenteng ngene jamaah ae lho akeh. Makanya lek ngomong ya sak karepe dhewe, soalnya mendah transferannya akeh. Jajal lek transferannya titik ngomongnya wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum. Tapi lek transfer iku tandane barokah. Tandane barokah itu ketemu dengan senyum. Ora didik-didik mentolong, didik-didik ngeneni bature, didik menteleng santai saja, ngobrol-ngobrol. Rumahnya mana Mbak? Oh, udah punya anak Mbak? Punya. Aku sudah S3 belum laku-laku. Bisa karo aku ya. Dengko anu mahare engko ditukokne DSN bareng-bareng. Ayo, kerjane kono ki angel saiki magang kowe dadi-dadi saiki. Kon magang DSN sedina 2 juta. Nek sesasi piro 1 juta, gajine PS lo piro? Apa iya toh? Kita training sisih kene, karo sisih kene. Iki anake sampeyan, iki anakku. Sing mburi. Enak jane makan opo enak men. Kembali ke titik barokah. Apapun yang Anda kerjakan, jika tidak ada landasan dari Al-Quran dan As-Sunnah, tidak akan mendapatkan barokah. Wes to, arep sepira dhuwure sugih kaya ngopo, ujung-ujunge ora bakal tentrem uripe. Numpak Alphard, naik jet, ujung-ujunge KPK. Karena ora jajal ngajine DSN mesti barokah. Apa? Bismillah. Manfaat. Barokah. Husnul. Arep bengok-bengok sing mburi malah mlempet. Etok nek urung duwe 2 juta per hari. Jajan 2 juta per hari. Siapa yang mau, Tom? Tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Nah, itu barokah. Ketika apapun dilandasi atas pertolongan Allah dan menjadi manusia yang bermanfaat serta memasarkan sesuatu yang dijual sesuatu yang bermanfaat, maka akan mendatangkan keberkahan. Ketika hidupnya sudah karena Allah, semuanya atas pertolongan Allah, kembali kepada Allah, apapun Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, Allah lagi, Allah. Siapa Allah? Tuhan yang menciptakan kita. La ilaha Illallah. Yang menciptakan alam semesta, yang menggetarkan seluruh hati-hati manusia. Allah.
Jika Anda ragu, apa saya bisa? Ingat kata-kata kami. Libatkan Allah dalam segala urusan, karena Dia mampu merubah sesuatu yang mustahil menjadi kenyataan. Jangan remehkan, ojo remehnya sing ngomongnya bletak-blekuk. Kalau Allah menghendaki, justru sing bletak-blekuk komisine 2 juta per hari, sing ngomong tok ora komisian. Lho itu tenanan. Siapa yang menggerakkan hati? Allah. Pedagang itu orang yang paling tawakal di muka bumi. Kerjaan ini nawak nih, nggak bisa menggerakkan orang, nggak bisa. Wes kok arep kok nggawa tul kitsa, ora bakal oleh. Apa meneh kok ranggok? Apa meneh ora gelem tuh? Saya panas. Libatkan Allah dalam setiap urusan, karena Dia mampu merubah sesuatu yang mustahil menjadi kenyataan. Saya 40 tahun yang lalu tidak pernah bermimpi kok berdiri di tempat yang se-ekstrim ini. Kenapa saya ngomong ekstrim? Karena depan saya semuanya miliarder. Amin. Allahu Akbar. Nek sini ngarep miliarder berarti sini dhuwur. Sakar pisan yang lah. Ora miliarder ya ora apa-apa, sing penting pokoke sang wayah butuh nek wayah butuh tinggal transfer komisi, wayah butuh tinggal jenenge. Klaim, butuh klaim. Sudah bisa membuka aplikasi DSN? Sudah. Tahu komisinya berapa Anda? Alhamdulillah hari ini saya ngeklaim 6 juta. Jadi ngomongnya ya semangat, apa meneh tambah transferan. Alhamdulillah. Seseorang yang sudah karena Allah, apa-apa karena Allah, menambah kecintaan melakukan sunnah, cinta kepada Rasul. Bukti cinta kepada Rasul salah satunya adalah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah dengan berdagang. Jadi salah satu wasilah untuk menuju cinta kepada Rasul adalah menjadi mitra dari PT Damai Sinergi Nusan. Takbir! Nabi Muhammad. Husnul Khotimah. Kalau nulis Husnul Khotimah pakai apa namanya? Pakai Latin itu takut salah. Ini kalau pakai khot seperti ini, kalau pakai khot tinggal kembali kena. Husnul Khotimah atau berakhir dengan kebaikan. Hidup yang berakhir dengan kebaikan pasti diawali dengan Bismillah. Kebaikan yang paling tinggi derajatnya jika sesuatu kebaikan itu atas izin Allah, yaitu dengan Bismillah. Wes to, jenengan ikut bisnis apa? Wes to, saya yakin di ruangan ini pasti dulunya ahli dalam jaringan itu. Ketok kabeh, ae. Pokoknya si rambutnya jegrik. Mesti tahu melok. Tapi kenapa Anda saat ini di sini? Karena tidak diawali dengan Bismillah, fahuwa akto, akan berhenti di tengah jalan, tidak barok. Bunur siap. Berhenti kalau terus komisi ini entek. Hasilnya juga habis, ludes. Omah satu-satunya terjual, dibawa kabur istri kedua. Dene kok yo rono, ora mangsane kiai ngono ki yo kudu iso dadi kiai nyawang itu ro. Kok semene bane tak ro. Husnul Khotimah. Jadi doa yang Anda ucapkan setiap saat, apa kabar, bismillah, manfaat, barokah, husnul khotimah, itu mengingatkan terus, terngiang di telinga, terpatri di hati, tertancap dalam kalbu, terus dalam siri rahasia-rahasia itu. Maka yang akan terjadi, hidup Anda penuh dengan perlindungan Allah. Hidup Anda akan terus manfaat. Anda akan mendapatkan keberkahan yang berakhir dengan husnul khotimah. Ketika sudah husnul khotimah,
Di manakah tempat yang terbaik, yang terpuji? Tidak lain di surganya Allah Subhanahu Allahumma amin. wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil Alamin. ucapan terakhirnya ahli surga ketika sudah husnul khatimah tidak lain dan tidak bukan adalah alhamdulillah. Ketika sudah selesai husnul khatimah di surga nanti, apa ucapannya? Beta baik, alhamdulillah, orangnya, alhamdulillah, orangnya. Orangnya enggak enak tuh aja sih. Alhamdulillah toh. Kalau di SMK Dungkulino, alhamdulillah, orangnya. Oh, aku alhamdulillah orangnya. Bapak tenang. Begitulah nanti ucapan ahli surga itu nanti alhamdulillah. Biar kabar cerita di sekolah alhamdulillah aku biar gara-gara sampean kok jaring DSN aku paling ngerti ngono-ngono kuwi. Aku biyen dadi ustaz guru ngaji tahun-tahun ngono kira-kira. Yakin enek sing muni ngono iki man. Promosi ngono. Yakin dadi guru ngaji tahun kok yo ngono model ngono iki. Lek ngaji ning endi mbiyen, Bu? Lah nyauri apa tenan. Alhamdulillah orangel. Lanjut, apa selesai? Jenengan sudah dijelaskan apa rahasia dari damai sinergi Nusantara. Kalau saya jelaskan, Anda tidak pulang sampai subuh nanti. Siap? Siap? Saya yang nggak siap. Ketika 1 tahun, 1,5 tahun yang lalu. Cekung, tunggu sebentar Bu. Saya akan jelaskan damai sinergi Nusantara. Kenapa Allah memberikan nama PT yang hebat ini dengan nama damai sinergi Nusantara? Berbulan-bulan, berhari-hari, beliau manusia-manusia hebat, umatnya Nabi Muhammad yang cinta kepada Nabi, bingung memilih beliau Pak Haji Edi Yusuf, beliau Pak Haji Adi Sumarmo. Siap hari apa ya jenenge? Iki jenenge PT Kuat Tentrem Ayem Pak. Saya ndak penak kuat tok tentrem ayem nek nang barokah ku ya ora husnul khotimah. Lah iya, apa ya jenenge? Iki jenenge PT Kuat Dhewe, Pak terangi wong iki. Iki jenenge PT paling sugih. Orang komisi yang ngisin-ngisini. Wah, jual macam-macam. Akhirnya beliau-beliau ini membuka Al-Quran dalam surat Al-Baqarah. Kalau nggak salah ayatnya 45. Bagi yang ahli-ahli hukum, lihat saya bukan ahlinya. Kebetulan saya hanya belajar saja oleh jenengan. Di situ Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Sabar itu ada 4. As-sabru 'alal faraid. Sabar menjalankan fardu-fardunya Allah, kewajiban-kewajiban Allah. Sabar, salat sing sabar. Salat yo gak penak. Apa meneh ngene iki dadak wajib, dadak ngene ndak penak. Apa meneh mikir utang, mikir kuwi urung lunas salat sembuh. Kok mamane ndak mikir iku lho salat malih kelingan. Cara jitu untuk mencari sendal yang hilang dengan cara salat. Anda mencari dompet gak kelingan, salat langsung wudu salat. Allahu Akbar. Tak kita nih. Sandal aku mau tiga wayu ini ternyata. Benar ya? Dengan sholat mendapatkan pertolongan. Tapi tidak seperti itu maksudnya. Wah, penting aku. Sabar menjalankan fardu-fardunya Allah. Sabar yang kedua, sabar menjauhi larangan-larangan Allah. Ndak penak panjenengan ten mriki sedina sewengi tijak ora maksiat. Belasnya ndak penak. Wis genah sisi ayu, yo ora oleh nyawang. Sing malah batuke jere mah. Nek iso nyawang wajahe sawangan batuke. Batuke tok yo ora marahi piye-piye. Nek disawang padha wajahe ngene. Saya ayu,
saya ayu. Ngono ta nggih? Ndak oleh, sama bathuke wae. Makanya dalam Islam lek wajahe keayunan kuwi disunahne pakai cadar. Sing disawang bathuke tok. Makane Mas Agus tadi benar. Nah, ini masalah pondok kok pinter ya. Tapi lek sampean bedina nyawang bathuk tok, kuwi yo ora iso gunakne klingswi. Ada tempatnya masing. Orang yang ahli, seorang yang ahli ilmu, seorang yang mendapat petunjuk dari Allah, dia tidak zalim. Apa itu zalim? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Oleh nyawang kabeh, tapi ojo nek forum di SN ngene iki. Engko lek karo bojone ning omah dhewe, sing urung duwe bojo ngipis sih. Nah, damai sinergi Nusantara. Siapa yang beragama Islam? Anda tahu enggak apa arti Islam? Ada yang tahu arti Islam? Selamat. Ada yang tahu arti Islam? Selamat. Ada yang tahu arti Islam? Damai. Aslama yuslimu Islam. Salama Bisalimu salima salama salama. Jadi kalau Islam dari kata aslama artinya PT ini namanya diawali dengan apa? Berarti artinya Islam. Artinya Islam. Berarti Islam itu cinta. Islam itu membuat orang menjadi damai. Berarti ikut PT Damai berarti ikut menjadi orang Muslim berarti hatinya damai. Berarti kalau Anda ikut DSN hatinya belum damai, berarti Anda belum diakui menjadi DSN. Soalnya urung komisian. Karena belum mau weteng nih. Kebetulan Allah memberikan ilham kepada beliau-beliau dengan nama damai. Ternyata damai ini terjemahan dari kata Islam, artinya agama perdamaian. Jadi kalau ada ajaran Islam musuh-musuhan ngono ini, jangan-jangan itu oknum yang tidak paham dengan Islam itu sendiri. Kalau ada mengaku muslim, tetangganya non-muslim, tapi hidup rukun, musuh-musuhan, berarti dia tidak paham dengan pesannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ada dimian, faqad adani. Barang siapa menyakiti saudara yang non-muslim yang hidup rukun, berarti menyakiti aku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada non-muslim saja kita dilarang menyakiti, bahwa derajatnya bahkan sampai derajat menyakiti Rasul, apalagi dengan sesama muslim. Maka kudu damai, ojo rebutan. Sampai enjur iki sing iso rebutan uripe gak gawe tak dokane ra barokah kan ya. Saling membantu. Wis to, ora lek malaikat kleru ngei rezekine sampeyan gak bakal. Dadi wong ojo bakhil, koncone sing urung iso jelasne bantu senajan ora nek ngesore sampeyan, bantu. Nanti Anda akan dibantu dari jalan lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Ojo malah wah, engko tak kayak tangga aku kayak gokai tenten mono mesti ra sukses masih model. Allah itu maha kaya, sang pemberi rizki, ar-Razzaq. Beliaulah yang menentukan rizki hamba-hambanya. Orang bakal kleru. Wes toh, kok jawab ping 1000 kalau itu bukan rizki Anda, maka akan menjadi rizki tetangga Anda. Wong pacaran 10 tahun ya kabine karo koncone kok. Ono sini kene teko wong iki. Ngiling-ngiling nih, mancing-mancing. Enggak mancing, menjelaskan kata ben
beda. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim. Orang muslim menjadi saudara muslim yang lain. Nah, perhubungan saudara ini namanya ukhuwah. Ukhuwah ini dalam bahasa gaulnya namanya sinergi. Saling berhubung. Jadi kalau ikut PT Damai Sinergi Nusantara bermitra, kok isik cerah, isik tukar-tukaran, isik sodok-sodokan, pancal-pancalan, berarti kowe kira paham dol kalau PT Damai Sinergi Nusantara. Hanya aku saya. Iso lo melok PT DSN sing marahi sapa? Ning sono engel-engelan. Iki prospekku. Keduangan sing model ngono. Ora barokah ngene. Damai sing damai ngono lho. Taktane ya kok walaupun ora-ora ning sorbu, aku pokoknya gak suruh. Seneng to nggih? Golek komisi piro komisine? Ya ora ketang-ketang sate ya wis tok gampang. Kan ya? Oh tenan. Santai to gini rukun. Damai sinergi. Ukhuwah Islam miyah. Itu Rasul, itu perintahnya Rasulullah. Jadi nama ini sebenarnya dari perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kita berada di bumi Nusantara, maka diambillah kata Nusantara itu. Damai sinergi Nusantara maksudnya adalah ukhuwah Islamiyah di bumi Nusantara. Siapa yang bersatu, yang berukhuwah, yang menjalin saudara, pasti akan sukses dunia dan akhirat. Amin. Tidak ada surga dimasuki satu orang, pasti akan masuk berbondong-bondong. Yauma idyasdurun nasu astatan yulu amalahu. Astatan berbondong-bondong terus. Grup DSN dipimpin Pak Adi. Orangel. Wes, swarga. Dhewe sapa mburi kono nggo gendera nek orangel. Ora enek gendera orangel niku. Kabeh nggo gendera ukhuwah Islam di bawah panji-panji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damai sinergi jenenge kaya ngono lek geger itu. Ingat kata-kata saya. 1, 2, 3 tahun kemudian Anda nanti PT DSN ini akan mengguncang jagat Nusantara. Amin. Billah wa Rasulillah. Bismillah masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Sallu alaihi. Sallu alaihi. Allah. Sabdo nanti. Nah, tubuh ini sampai transferannya di DM. Damai sinergi. Bismillah, manfaat, barokah, husnul khotimah. Alhamdulillah. Orang terakhir. Kalau Anda sudah tahu ilmunya, dunia sudah Anda tahu ilmunya, pasti akan Anda genggam. Akhirat sudah tahu ilmunya dengan cara bismillah atas nama Allah. Anda harus belajar, terus menuntut ilmu. Jangan cuma bekerja, kerja. Sempatkan minimal 1 jam saja per hari untuk belajar. 1 jam saja per hari untuk walaupun cuma 1 jam untuk belajar, berarti kalau 1 tahun ada 360 jam Anda belajar. Tidak usah banyak-banyak, karena memang bukan ahli belajar. 1 jam aja. Pada subuh 1 jam belajar. Kalau punya ustadz, belajar dengan ustadz. Kalau nggak bisa punya ustadz, ya minimal dengerin siapalah gitu. Atau mengingat-ingat kembali. Bismillah, apa ya bismillah? Ingat-ingat lagi. Belajar. Terus belajar. Karena belajar hukumnya fardhu. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu dari sejak dalam kandungan sampai di liang lahat. Ning jero kuburan isik kon belajar. Buktine ning jero kuburan jenengan nanti akan ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Sampai gak belajar, piye lah harus jawab sampai. Jenengan ditakoni leader es gemetar kok. Sampai magang ditakoni malaikat mungkar nakir. Ditakoni Pak polisi ning jopo es mogel kok. Ndi
STK sampean. Anu, Pak. Anu. Ditakoni man rabbuka. Oh. Sapa pangeranmu? Pangeran Diponegoro, Pak. Kan tes malaikat, Pak. Ojrot lah orang. Pangeran Diponegoro piye? Makanya belajar aja mek krungu-krungu. Anu ngomong krungu dan kok enek pangeran Diponegoro. Dihafalkan. Nanti pertanyaan di dalam kubur, ingat betul-betul. Terus setiap hari Anda hafalkan. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bi Qur'ani wa bil muslimin wal muslimati. 5 perkara ini pegang baik-baik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil muslimin wal muslimati ikhwana. Malaikat takok jenengan jawab dulu. Malaikat goblok sakal. Hei, sapa jenengmu? Robert. Malaikat Robert. Mana buka roti itu bilang roba. Wabil Islami dina, wabil Muhammadin nabiyya wa rasulullah, wabil Qur'ani wabil rasulullah. Ya wes. Kok yang ngerti kemarin kita PSN selamat. Bang. Cisie. Sama jenengmu? Balik malaikat. Balik. Ayo, sama pangeranmu. Antasari. Wah. Ojo pangeran atas. Jawab raditu billah hirabba wa bil Islam wa bi Muhammadin wa bil Qur'ani wa bil muslimin wal muslimati. Kabeh tadi dulur. Makane damai sinergi. Uripe mesti damai ning ndi oleh dulur. Laku rono oleh. Laku rono oleh. Laku rene oleh. Nyamburi oleh. Nyang ngarep oleh. Cantengen oleh. Munggah oleh. Pedon oleh. Oh. Kipit entuk dulur. Senajan ora komisi parek. Dulur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Komisi kan? Oh. Nyapa kok rene? Anakmu dulurku tau pada di SN heeh. Emang bojoku nenek beras. Yakin ada sing modern ngono. Wong teko. Ya untungnya kok PT-ne DS. Damai Siner. Ukhuwah Islam. Understand? Yes. Elok-elok Pak Direktur. You with me? Oh, iso lah. Karena saya mendengar, saya rekam, maka saya pahami, terus saya bisa. Begitupun mengaji. Rasulullah tidak mengajarkan pakai kertas. Rasulullah tidak mengajarkan pakai komputer, apalagi laptop. Belum ada saat itu. Rasulullah menyampaikan dengan kata-kata, direkam oleh para sahabat, dimasukkan dalam hati, dimengerti, sampaikan kepada yang lain. Makanya bekerja dan bertakwa. Bekerja dan bertakwa. Bekerja dan bertakwa. Bekerja sudah ibadah, berdakwah adalah jihad fisabilillah. Mati husnul khatimah. Sampai Anda semua. Dadak no si oleh transferan kopi BCS. Kurang penak. Dadi sing mati ning omah munine ora innalillahi paling alhamdulillah. Hei, jojo mun. Masa malah dia mati, anake malah muni? Berarti anake ndak tahu dielok di training DS. Ora ngerti tutunane lek wong mati ke piye. Munine kok ora innalillahi malah alhamdulillah. Soale 200. Apa meneh kecelak? Alhamdulillah. Lanjut. Siap? Siap. Orang nulis kesel saat itu sholawatan dulu. Sholawatan ya? Nanti kita lanjut session. Jam berapa, Mas? 9.
Setengah 9? Kamu mati. Kok iso setengah 9 itu? Setengah 11, setengah 12 dulu. Alhamdulillah. Kita sholawatan dulu. Satu-satunya perbuatan yang Allah dan malaikat menjalani adalah bersolawat. Dijelaskan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, yusalluna. Fi'ilnya fi'il mudhari. Bagi yang pernah mangan madrasah, fi'il mudhari zamannya ada dua, hal dan mustaqbal. Hal yang sedang dilakukan, mustaqbal yang akan terus dilakukan. Berarti ketika diterjemahkan secara madrasah, sesungguhnya Allah dan malaikatnya saat ini dan akan terus bersolawat kepada Nabi. Maka ketika Anda ditanya, ngapain Allah saat ini bersolawat? Saya pernah ditanya oleh pimpinan Padepokan, namanya rahasia. Kalau jenengan saged jawab pertanyaan kula, saya masuk Islam. Sakniki Gusti Allah nyapo. Dalile kudu bener. Pada saat itu saya belum mendapatkan ilmu ini. Saya minta waktu 5 menit. Mohon waktu 5 menit. Saya salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Hamba Allah yang bernama ini bertanya kepada umatmu yang minim ilmu ini ya Rasul. Ngapain Allah saat ini? Aku ya untuk gaya ngono takok. Akhirnya secara wallahu a'lam bagaimana saya tidak bisa. Tiba-tiba saya teringat ayatnya Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Langsung yusalluna kan fi'ilnya mudhari. Hal dan mustaqbal. Berarti saat ini dan seterusnya Allah bersolawat. Apakah solawat? Hanya Allah yang tahu. Saya jawab, Gusti Allah sak niki solawat. Wonge pendelak. Lah kok iso? Allah ingkang ngendika, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu dalam Al-Qur'an. Jangan ngerti solawatan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika saya tuturkan itu, ngokek banget. Awak ini mau ngokek, terlalu udah mau ngokek jungkel. Tidak tahu, tidak ngerti saya. Kenapa kok seperti itu? Ketika saya ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, lancar fasih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak bisa ngomong. Tidak bisa. Kenapa? Banyak orang di luaran sana yang percaya dengan Allah sebagai Tuhan, tapi tidak percaya Muhammad sebagai Rasul. Banyak di luaran sana. Padahal semua peneliti dunia memberikan gelar satu-satunya manusia yang paling sukses menciptakan perdamaian adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau hidayah Allah tidak padanya, tidak akan bisa pernah mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat yang paling berat bukan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, tapi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 hari kemudian beliau datang lagi, disuruh untuk mensyahadatkan. Saya syahadatkan, alhamdulillah sudah. Walaupun hadis ini ada sebagian ulama yang mengatakan kurang sahih, tapi sebagian besar ulama mengatakan hasan hadisnya. Laulaka Muhammad ma khalaqtul aflaq. Jika tidak karena engkau Muhammad, tidak menciptakan seluruh cakrawala ini. Bahkan Nabi Adam alaihi salam ketika diciptakan Allah, dimasukkan ruh ke jasadnya, beliau bertanya kepada Allah, ya Allah, lima khalaqtani, wahai Allah, wahai Tuhanku, untuk apa engkau menciptakan aku? Wahai Adam, ya Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Jika bukan karena untuk kelahiran Muhammad, tidak menciptakan engkau wahai Adam. Jadi kalau Anda di dunia ini ingin memegang dunia, ingin sukses dunia, kuncinya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kuutus engkau Muhammad kecuali
yang menjadi rahmat, menjadi cinta kasih, menjadi sang kekasih, menjadi sang penyebar kesayangan, sang penebar kedamaian seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Akbar. Anda pengen mobil, cong. Pengen rumah, pengen membantu orang lain, pengen haji, Ya. pengen umrah, Yus. selalu ada Nabi Muhammad. Amin. Yang angkat tangan, saya doakan hajinya berkali-kali. Amin. Yang tidak angkat tangan, saya doakan hajinya ngutang. Wah, angkat tangan dulu lah. Sudah. Berarti sekarang tahu dunia seisinya semuanya diciptakan Allah untuk kekasihnya Nabi kita Muhammad. Makanya Nabi kita Muhammad bersabda, ad-du'a'u mahjubun 'anillah hatta yusalliya 'ala nabi wa ali baiti. Doa itu akan terhalang sampai kepada Allah sehingga dibacakan salawat kepada Nabi dan ahli baitnya. Anda berdoa siang malam, kalau sembarang tanpa Anda salawati, tidak akan pernah nyampe kepada kantornya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat tidak akan sah tanpa adanya salawat. Jenengan salat setiap hari, tapi ba'da tasyahud tidak membaca salawat, maka salat Anda tidak sah karena Anda meninggalkan satu rukun dalam salat. Kalau Anda nanti ingin belajar salat, wasta'inu bis-sabri was-shalah, kesuksesan kuncinya yang pertama sabar, yang kedua adalah dengan salat. Salat artinya ada dua, salat dan salawat. Tulisan salat artinya ada dua, salat dan Salawat. salat artinya ada dua, salat dan salawat. Tulisannya sama. Salu artinya bisa salawatlah kalian semua, salu salatlah kalian semua. Maka kunci sukses di DSN salah satunya adalah dengan perbanyak salat.